Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tarih. Haran adalah salah satu saudara laki-laki Ibrahim. Nabi Ibrahim, Haran, dan Nahkur adalah saudara sekandung. Nabi Lut adalah orang yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim sejak peristiwa penghancuran berhala. Dia juga ikut hijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Palestina. Kehidupan di Palestina sangatlah sulit yang mengharuskan mereka untuk berhijrah lagi ke Mesir. Usaha pertanian dan peternakan mereka di Mesir meraih banyak keuntungan, sehingga penduduk setempat iri dengan kesuksesan mereka. Lalu mereka meninggalkan Mesir, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, sedangkan Nabi Lut berpindah ke Yordania. Nabi Lut pergi ke lokasi yang telah diperintahkan Allah, yaitu sebuah kota yang bernama Sadum. Sadum berada di pesisir barat Laut Mati. Nabi Lut mendengarkan kabar bahwa kaum Sadum memiliki moral yang sangat buruk. Mereka menyukai sesama jenis, dan siapapun yang masuk ke dalam wilayah Sadum akan dirampas hartanya, diperbudak untuk melakukan perbuatan yang keji. Nabi Lut menyadari bahwa ini bukan perkara yang mudah untuk hidup di tengah-tengah kaum Sadum. Namun dia harus bisa bertahan dan mulai kehidupan barunya di tempat itu, demi menjalankan perintah Allah. Nabi Lut membeli tanah yang luas, memulai usaha pertanian dan peternakan. Dia menikahi seorang wanita bernama Wa'ilah, dan tak lama mereka dikaruniai 2 orang putri yang cantik. Nabi Lut mengajak orang-orang untuk meninggalkan perilaku tidak senonoh mereka, tetapi mereka tenggelam terlalu dalam dosa-dosa mereka, sehingga mereka tuli terhadap dakwah Nabi. Nabi Lut kemudian memperingatkan mereka akan hukuman Allah, namun mereka mengancam akan mengusirnya dari kota itu jika dia terus berkhotbah. Sang Nabi merasa sedih ketika mereka memilih untuk melanjutkan cara hidup mereka. Nabi Lut berkata bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Itu lebih baik dan lebih selamat untuk mereka. Tetapi mereka justru tertawa dan mencibir Nabi Lut. Suatu hari datanglah 3 orang pemuda menghampiri putri-putri Nabi Lut yang sedang mengambil air di sumur. Para pemuda itu bertanya, apakah mereka boleh bermalam di rumah kedua putri Nabi Lut. Putri Nabi Lut terdiam dan saling berpandangan. Di benaknya, tamu tampan dan bertubuh menarik akan menjadi rebutan di kota mereka. Putri-putri Nabi Lut pun meminta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Mereka pulang menemui ayahnya dan menceritakan ciri-ciri para pemuda itu. Nabi Lut menjadi bingung bagaimana dia akan melindungi mereka dari kaum Sadum. Nabi Lut ingin memberitahu orang-orang asing ini untuk tidak tinggal karena orang-orang jahat di kota itu, tanpa menyinggung perasaan mereka. Namun pada saat yang sama, dia ingin menerima tamu tersebut dan menunjukkan keramahan tuan rumah. Dia mencoba beberapa kali untuk meyakinkan mereka, tetapi mereka bersikeras untuk tetap tinggal di kota itu. Akhirnya, Nabi menyuruh mereka menunggu di luar gerbang kota sampai malam, agar tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Ketika hari mulai gelap, Nabi Lut pergi ke gerbang dan mengantar orang-orang asing itu ke rumahnya. Seperti yang telah direncanakan oleh sang Nabi, dia berhasil membawa tamu-tamu itu ke rumahnya tanpa diketahui siapapun. Ketika mereka sampai di rumahnya, Wa'ilah istri Nabi melihat kedatangan mereka, dan diam-diam menyelinap keluar rumah. Wa'ilah membocorkan rahasia itu. Dia mengabarkan kedatangan 3 pemuda berserta ciri-ciri pemuda itu kepada kaum Sadum. Wa'ilah memang kerap memberikan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Itu sebabnya dakwah Nabi Lut seringkali tidak berhasil. Sebagai bayarannya, Wa'ilah menerima emas dan perak dari kaum Sadum. Kaum Sadum langsung berencana untuk mempersembahkan para pemuda itu untuk pemimpin mereka. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dan mengetuk pintu rumahnya. Nabi Lut tidak membukakan pintu dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan pintu itu agar tidak didobrak oleh kaum Sadum. Tetapi apa daya, jumlah kaum Sadum terlalu banyak. Pintu rumah Nabi Lut sudah hampir jebol. Saat itu Nabi Lut hanya bisa pasrah dan meminta pertolongan kepada Allah. Nabi Lut berkata, wahai tamuku, maafkan aku yang tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Aku bukan orang yang disegani untuk melindungi kalian dari kejahatan kaum Sadum. Maafkanlah jika kalian tidak bisa selamat selama berada di rumahku. Di saat Nabi Lut menyesal dan berat hati, para pemuda itu memberitahukan siapa mereka sebenarnya.
Mereka berkata bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah yang akan mengirimkan azab untuk kaum Sadum. Para malaikat itu meminta Nabi Lut alaihissalam untuk membiarkan pintu rumahnya terbuka lebar. Ketika orang-orang Sadum melangkah masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap gulita. Mereka menggosok-gosokkan matanya tetapi tetap tidak terlihat apa-apa. Mereka menjadi buta. "Ini adalah tipuan sihir," teriak dari salah satu mereka yang berjalan tanpa arah. Tubuhnya pun saling bertabrakan satu sama lain. Para malaikat meminta Nabi Lut keluar dari rumah dan segera meninggalkan kota. Malaikat berkata, "Berjalanlah menuju luar kota dan jangan menoleh ke belakang. Azab Allah akan datang menjelang subuh nanti." Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya serta pengikutnya berjalan menuju arah keluar kota. Mereka berjalan dengan cepat namun berbeda dengan Wa'ilah yang berjalan sangat lambat, sehingga terpisah dari rombongan. Istri Nabi Lut enggan meninggalkan kaum Sadum. Dia sengaja berjalan perlahan dan tertinggal paling belakang. Berkali-kali dia menoleh ke arah pemukiman. Dia ingin melihat apa yang terjadi, karena dia tidak yakin Allah akan mengirimkan azab untuk kaum Sadum. Saat subuh tiba, Malaikat Jibril mengepakkan sayapnya menutupi wilayah kaum Sadum. Rombongan Nabi Lut sudah sampai di perbatasan dan mulai masuk wilayah luar kota. Tidak lama terdengar suara ledakan, jeritan tangis, keluh kesah menggema di mana-mana. Mereka tewas kesakitan tergeletak di tanah. Wilayah kaum Sadum dihujani batu panas membara. Tidak ada yang selamat dari azab tersebut, termasuk Wa'ilah yang tewas terhantam batu panas pijar yang berasal dari neraka. Kaum Sadum menerima azab dari kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Kehancuran kaum Sadum merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, rombongan Nabi Lut alaihissalam berjalan menuju wilayah Palestina. Mereka menempuh perjalanan yang melelahkan dan akhirnya sampai di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam di Hebron, Palestina. Nabi Lut dilayani sebagai tamu istimewa. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Nabi Ibrahim telah mengetahui peristiwa tersebut dari malaikat yang telah mengunjunginya beberapa waktu sebelumnya. Nabi Lut alaihissalam menetap di Palestina sampai akhir hayatnya. Beliau wafat di usia 175 tahun dan dimakamkan di Bani Naimah dekat Hebron.